ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan ini adalah kita berjalan kepada suatu arah yang pasti, karena semuanya akan berakhir ke sana. Itulah kehidupan akhirat. Hanya untuk seorang mukmin dan mukminah, jalannya menuju kepada akhirat itu sudah diatur, sudah jelas, sudah terang. Maka kita perlu untuk mengenal pentingnya berada di atas jalan. Jangan sampai menyambut dari hal-hal yang bisa mengeluarkan dari jalan, memalingkan, membelokkan, atau menghambatnya dari jalan tersebut. Maka di sini ada ayat di dalam Al-Quranul Karim, sangat mendalam maknanya, patut untuk kita renungi. Di ayat ke-33 dari surah Luqman, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawma la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum al-hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Terjemahan makna ayat, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian semua kepada Rabb kalian. Wakhshaw yawma, dan takutlah akan suatu hari, ketika di hari itu la yajzi walidun aw waladihi, seorang bapak, seorang ayah tidak bisa menolong anaknya, tidak bisa mencukupi anaknya. Wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a, demikian pula sebaliknya, tidak pula si anak ini dapat menolong bapaknya, sedikit pun tidak mampu. Inna wa'dallahi haqq, sungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, ya jangan sekali-sekali kalian terpedaya oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan sekali-sekali kalian terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Al-gharur ini yang dimaksud adalah syaitan. Di penafsiran kebanyakan ahli tafsir. Iya. Di penafsiran kebanyakan ahli tafsir. Jadi ini ayat, subhanallah, sangat menakjubkan sebenarnya kalau dicermati untuk seorang hamba yang ingin berjalan lurus kepada sorga dan kepada hari akhirat. Iya. Kalau seorang yang lurus, itu takwa jalannya. Takwa. Tapi diingatkan akan dua hal. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan kalian berpaling atau jangan kalian terpedaya oleh kehidupan dunia. Iya. Ini dua pokok penghalang di atas jalan. Yang pertama, tertipu oleh dunia. Tertipu oleh dunia. Dan yang kedua, wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan pokok penghalang yang kedua adalah terpedaya oleh syaitan. Jadi ini dua sumber penghalang yang darinya lahir
berbagai macam cobaan dan ujian yang bisa menghambat jalan seorang hamba. Iya. Jadi ini ayat, subhanallah, pijakan di dalam kehidupan tidak boleh kita lalaikan. Tidak boleh kita lalaikan. Dari ayat ini perlu kita renungi. Yang pertama, perintah untuk selalu bertakwa kepada Allah. Dan ini adalah jalan yang mengantar kepada surga. Dan harus kita selalu berada padanya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ibadah puasa yang kita lakukan ini, ujungnya, manfaatnya, hikmahnya adalah takwa. La'allakum tattaqun. Supaya kalian bertakwa. Iya. Supaya kalian bertakwa. Sebagaimana ketika diterangkan pembahasan-pembahasan hukum-hukum tentang puasa dan Ramadan di surah Al-Baqarah, akhirnya juga disebutkan untuk orang yang bertakwa. Untuk orang yang bertakwa. Dan takwa inilah jalan yang mengantar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa, maka itulah yang mengantarnya ke surga. Karena surga itu ya adalah rumahnya orang-orang yang bertakwa. Wala ni'ma darul muttaqin. Sebaik-baik rumah orang yang bertakwa. Dan yang menghindarkan seseorang dari neraka itu juga adalah takwa. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan mendatangi neraka jahanam. Mendatangi neraka jahanam. Itu adalah sebuah ketentuan dari Rabb, tidak bisa berubah. Bagaimana maksudnya mendatangi neraka jahanam? Sebagian ulama, sebagian ahli tafsir mengatakan mereka datang ke neraka lewat, cuman orang yang penduduk sorga, dia cuma lewat saja, kemudian terus ke sorga. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya mendatangi neraka jahanam yaitu dengan melewati jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka jahanam. Sebab semua orang akan melewati jembatan itu. Dan ini dua penafsiran tidak bertentangan. Iya. Dan semuanya benar. Maka di posisi itu semuanya akan mendatangi neraka jahanam. Yang selamat siapa? Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah takwa ini jalan yang mengantar kepada surga. Iya. Laksanakan segala perintah, meninggalkan segala yang dilarang. Memelihara dia di atas keislaman dan sunnah. Istiqamah di atas hal tersebut. Nah, kalau dia sudah tahu jalannya, subhanallah, ayat mengingatkan tentang dua penghalang pokok, penghambat yang bisa memalingkan dari jalan. Itulah dunia dan syaitan. Iya. Karena orang yang tertipu oleh dunia, condong kepada dunia meninggalkan akhirat, itu keluar jalan atau berbelok jalannya. Sebagaimana kalau dia mengikuti syaitan, seruannya, ajakannya. Syaitan itu penghuni neraka. Dan dia memang diberi kesempatan untuk hidup sampai hari kiamat untuk mengajak orang-orang menjadi pengikutnya. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Maka terus-menerus kalian menganggapnya sebagai musuh. Sungguhnya syaitan ini mengajak kelompoknya untuk menjadi penghuni neraka jahanam. Dan di ayat ini terdapat al-khawf, al-khasya min yaumil qiyamah. Seorang itu punya rasa takut terhadap hari kiamat. Iya. Rasa takutnya terhadap hari kiamat itu sekaligus motivasi supaya dia beramal salih. Bersiap untuk menghadapinya. Bersiap untuk menghadapinya. Nah itu diingatkan. Wakhshaw yawma
khawatirlah kalian akan suatu hari. Kemudian renungan yang ketiga dari ayat, dahsyatnya hari pembalasan dan hisab. Subhanallah, sampai seorang bapak tidak bisa menolong anaknya, seorang anak juga tidak bisa memberi manfaat kepada bapaknya. Tempat yang lain dikatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu setiap orang lari dari saudaranya, dari ibu dan anak-anaknya, dari ayah dan ibunya, dari anak-anaknya. Setiap orang punya kesibukan yang membuatnya tidak memikirkan orang lain. Tidak memikirkan orang lain. Makanya ketika Nabi SAW mengabarkan bahwa manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian, belum dikhitan, dan tidak beralas kaki, Aisyah waktu itu sempat bertanya, Rasulullah, kalau begitu saling melihat. Maka Nabi SAW bersabda, wahai Aisyah, perkara di hari tersebut lebih dahsyat daripada itu. Saking dahsyatnya tidak ada kesempatan mereka untuk saling melihat, memperhatikan. Semuanya di dalam urusan, mengurus dan memikirkan dirinya masing-masing, ketakutan yang hebat. Iya, yaitu dahsyatnya di hari pembalasan dan hisab. Dan ini semuanya harus kita torehkan dari catatan-catatan kebaikan, amalan-amalan ketaatan. Semoga bulan Ramadan ini menjadi kesempatan yang baik untuk kita semua di dalam menata hal ini. Kemudian yang keempat dari renungan ayat, bahwa janji Allah itu pasti, inna wa'dallahi haqq. Dan ini ditegaskan di dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran. Karena apa yang Allah janjikan, apa yang Allah beritakan, itu semuanya benar, tak akan terjadi. Kemudian yang kelima, mewaspadai fitnah dunia. Fala tugharrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-sekali kehidupan dunia itu melalaikan kalian, membuat kalian terpedaya. Iya. Dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan akhirat. Tapi dunia itu adalah tempat untuk beramal, tempat untuk bersiap. Kalau dunia digunakan untuk akhirat itu nggak ada masalah, bagus. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari apa yang Allah datangkan untukmu dari kehidupan akhirat, tapi jangan lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Tapi kalau dunia menjadikan seorang itu bersombong, merasa megah, membuat dia lalai dari ketaatan, kafir kepada Allah, meninggalkan perintah, maka ini yang berbahaya. Ya, dunia ini kadang bisa menghancurkan seseorang, kadang bisa memfitnahnya, kadang bisa melalaikannya, kadang bisa menguranginya. Ibarat orang yang berjalan, kadang bisa dia palingkan, kadang bisa dia tahan, kadang dia bisa perlambat. Ya tergantung bagaimana respon seseorang terhadap dunia itu. Yang terakhir di sini kita diperingatkan jangan sampai terpedaya oleh syaitan, tertipu oleh syaitan. Syaitan ini musuh, dia menyerang dari segala sudut, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari pintu syahwat, dari pintu syubhat, semuanya diserang oleh syaitan. Mengalir bersama anak manusia di aliran darahnya. Maka bagi siapa yang ingin berjalan lurus, dia harus berhati-hati dari tipu daya syaitan dan dari makar syaitan. Iya. Karena itu hendaknya kita selalu pikirkan dua hal ini. Dan ini mendalam sekali renungan untuk hati, sangat menggugah jiwa di sini. Ya, kalau kita pikirkan, kita ini sudah tahu jalan. Alhamdulillah kenal Islam, mengerti jalan menuju kepada Allah dan hari akhirat. Iya. Kapan kita akan sampai kepada hari akhirat itu? Apabila jalannya itu kita abaikan, kita lalaikan. Kalaupun kita sudah kenal jalannya, bagaimana bisa kita selamat? Kalau kita selalu terpedaya dan tertipu oleh dunia dan syaitan. Iya. Maka ini mungkin akan membuat kita mundur dari jalan atau
bisa memalingkan dari jalan. Karena itu ayat ini adalah ukuran penting sekali bagi siapa yang ingin istiqamah di atas jalan, dan siapa yang ingin mewaspadai segala hal yang bisa memutus jalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita selalu bermohon supaya diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang disesatkan, bukan pula jalan orang-orang yang dimurkai. Bukan jalan orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang disesatkan. Karena itu Nabi SAW dari kebanyakan doa beliau, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama dan ketaatan kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita semua istiqamah di atas jalan, melindungi kita semua dari segala fitnah, segala hal yang bisa memutus kita dari jalan menuju kepada Allah dan kepada surganya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam.